Kita lanjutkan ke materi mikroskop. Nah, mikroskop itu merupakan alat yang digunakan untuk melihat atau mengenali benda-benda renik yang terlihat sangat kecil untuk dilihat menjadi lebih besar dari yang aslinya. Nah, mekanisme kerja mikroskop itu adalah sistem optik atau pembesaran, ya kayak di fisika. Hasil dari dua sistem lensa, yaitu lensa okuler dan objektif. Sistem iluminasi yaitu visualisasinya lampu atau lampu tungsten, karena waktu suhu intensitas cahaya bersifat stabil dan tidak dapat dikontrol dengan mudah, sehingga lensa kondensor akan mengatur iluminasi dari objek secara tepat. Nah, ini kita kenalan dulu mikroskop di lab mikrobiologi SMAKBO ya. Nah, di sekolah kita itu ada ada satu jenis mikroskop, yaitu mikroskop binokuler, yaitu memiliki dua lensa okuler. Nah, yang pertama ada mikroskop mikroskop cahaya yang kita gunakan itu perbesarannya paling besar 1000 kali, menggunakan sumber cahaya itu cahaya lampu, sehingga kita menggunakan listrik mikroskopnya ya, tidak menggunakan cahaya matahari. Untuk yang pertama kita punya Olympus CX21. Nah, ini ada bagian-bagian mikroskopnya ya. Terus ada Olympus CX22 LED. Nah, ini bagian-bagian mikroskopnya ya, bisa dilihat. Terus ada Leica DM500. Nah, ini bagian-bagian bisa kita lihat. Nah, untuk bagian-bagian secara umumnya bisa dilihat lagi di video mikrobiologi teori ya. Nah, ini ada bagian-bagian dari lensa dari mikroskop ya. Oke, bisa dibaca di sini. Penjelasannya juga ada di video mikrobiologi teori ya. Bisa dicek aja di channel YouTube-nya. Nah, ini ada cara pemeliharaan mikroskop. Yang pertama, mengangkat dan membawa mikroskop selalu dalam posisi tegak, dengan satu tangan erat memegang lengan mikroskop dan tangan lainnya menyangga bagian dasar atau kakinya. Yang kedua, mengusahakan agar lensa objektif lemah 4x10 berada di poros bawah lensa okuler. Mengatur kedudukan tabung sedemikian rupa sehingga ujung lensa objektif lemah berjarak 1 cm di atas meja benda. Terus mengatur kedudukan menjepit sediaan dengan rapi dan cermat pada posisi tegak agar debu tidak banyak yang menempel. Terus membersihkan sisa minyak imersi dengan kapas kering, kapas beralkohol dan kapas kering lagi. Lalu membersihkan bagian badan mikroskop menggunakan lap flanel. Nah, sekarang kita lanjut ke pewarnaan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pewarnaan bakteri ya? Karena mikroorganisme mempunyai morfologi, sifat, struktur yang khas. Nah, kenapa harus diwarnain untuk mengamatinya? Karena bakteri itu tidak berwarna dan kontras dengan air, di mana sel-sel tersebut disuspensikan dengan zat warna sehingga kita bisa melihatnya. Hal tersebut berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologis, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Nah, pewarnaan sendiri merupakan teknik untuk mempelajari morfologi bakteri dengan cara pemberian zat warna terhadap sel. Bagian sel dapat diamati karena dapat menyerap zat warna tersebut yang berbeda oleh masing-masing bagian sel. Nah, bakteri sendiri itu berukuran sangat kecil, yaitu 0,5 sampai 1 mikrometer kali 10 mikrometer. Nah, di bawah mikroskop tapi saat kita diamati dengan mikroskop itu tidak jelas bagian-bagiannya, sehingga kita perlu melakukan pewarnaan untuk melihat bentuk dari sel bakteri. Spesimen harus kontras dengan bagian lapang pandangnya. Nah, untuk zat-zat warna, ada zat warna yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Nah, yang bersifat asam itu komponen utamanya adalah anion, kalau yang bersifat basa kation.
Nah, kalau zat warna asam dia biasanya berbentuk garam natrium, sedangkan bersifat basa dia berbentuk garam klorida. Kalau zat warna asam contohnya ada nigrosin, kongored. Bersifat basa di sini ada kristal violet, safranin, karbofluksin, metilena blue, dan malasid hijau. Nah, ini ada beberapa zat warna dan warna yang dihasilkan saat kita melakukan pewarnaan ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk sel bakteri ya, bisa dihafalin. Nah, kita lanjut ke teknis pewarnaannya. Nah, pewarnaan itu dibagi menjadi 3 nih. Ada pewarnaan ya dibagi menjadi 3. Ada pewarnaan sederhana, bertingkat, dan struktural. Pewarnaan sederhana ada pewarnaan positif sederhana dan negatif sederhana. Kalau pewarnaan bertingkat ada pewarnaan bakteri gram dan pewarnaan BTA BTTA. Sedangkan pewarnaan struktural ada pewarnaan kapsul dan pewarnaan spora. Nah, pewarnaan sederhana yang pertama itu ada pewarnaan positif sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia menggunakan satu zat warna saja untuk mewarnai bakterinya. Positif karena yang terwarnai adalah bakterinya. Nah, kebanyakan bakteri mudah bereaksi dengan pewarna sederhana karena sitoplasmanya bersifat basofilik atau suka basa. Nah, di sini ada bagian kerjanya. Pertama kita sanitasi area kerja, bersihkan kaca alas dengan kapas beralkohol, keringkan, terus kita bagi kaca alas menjadi 3 bagian lalu dibalik. Lalu kita ambil satu mata ose suspensi bakteri. Caranya sama ya. Pijarkan ose, celupkan ke KLF dan masukkan ke suspensi bakteri. Terus kita buat ulasan pada bagian yang setelah dibalik tadi yang tidak ada pensil kacanya. Lalu kita fiksasi dan ingat jangan dibalik. Fiksasi ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan melekatkan bakteri pada kaca alas. Kenapa gak boleh dibalik? Nanti kalau dibalik bakterinya rusak atau gosong ya. Nah, kalau di fiksasi biasa bagian bawahnya aja itu kita hanya mengeringkan tanpa merusak struktur permukaannya. Habis difiksasi kita langsung menuju bagi pewarnaan. Lalu kita teteskan kristal violet 1% selama 30 detik. Terus kita bilas dengan air suling, keringkan dengan kertas saling, lalu kita amati dengan mikroskop perbesaran 100. Lalu kita amati. Nah, yang teramati itu seperti ini nih. Hasil pengamatan yang kita amati di mikroskop ya. Oke, itu untuk pewarnaan positif sederhana. Sekarang pewarnaan negatif sederhana, yaitu teknik untuk menentukan morfologi dan susunan sel bakteri yang tidak tahan panas oleh fiksasi, contohnya treponema. Digunakan untuk mengamati bakteri yang sukar terwarnai secara langsung dan menggunakan zat warna nigrosin atau tinta Cina atau kongored. Prinsipnya itu adalah pewarnanya bersifat asam, maka akan mewarnai lapang pandang karena sel bakterinya bersifat basa sehingga tidak akan terwarnai. Nah, bagian kerjanya yang pertama kita sanitasi area kerja, terus siapkan alat dan bahan, bersihkan kaca alas dengan kapas beralkohol, keringkan, terus ambil suspensi bakteri dengan cara pijarkan ose, celupkan KLF dan masukkan suspensi bakteri. Terus kita buat satu ulasan di tengah-tengah kaca alas. Lalu ambil satu mata ose nigrosin 2%. Lalu ulasan yang tadi kita ulasan suspensi. Lalu kita ratakan dengan kaca alas datar. Kemudian kita diamkan hingga kering, kemudian berikan tetesan minyak emulsi, lalu kita amati dengan mikroskop. Lalu laporkan dan catat. Hasil pengamatannya kurang lebih itu seperti ini ya. Hasil pengamatan di mikroskopnya. Kita lanjut ke pewarnaan bertingkat. Yang pertama ada pewarnaan gram, metode Preston dan Morel. Pewarnaan gram merupakan salah satu teknik pewarnaan yang penting dan luas yang digunakan untuk mengidentifikasi. Maksudnya penting dan luas di sini adalah dia penting karena hampir semua pewarna identifikasi berdasarkan bakteri gram positif dan negatif. Makanya dia sering digunakan.
Nah, dengan metode pewarnaan gram dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat fisika dan kimia dari dinding selnya. Gram positif itu sekolong bakteri yang menahan persenyawaan iodin kompleks karena dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal sehingga warna ungu dapat terwarnai dan lapisan lipid yang tipis. Sedangkan bakteri gram negatif adalah segolongan bakteri yang melepaskan persenyawaan iodin kompleks dan zat warna pertama dan tetapi mengikat zat warna berikutnya sehingga dia akan berwarna merah. Nah, ini ada contoh bakteri gram positif dan negatif ya, bisa dibaca. Sini ada bagian kerjanya. Bagian kerjanya hampir mirip dari membuat ulasan ya, dengan pewarnaan positif sederhana ya. Terus paling bedanya di pewarnaan. Pertama kita teteskan kristal violet 1% dan diamkan 30 detik. Lalu buang kelebihan zat warnanya. Lalu kita beri lugol sebanyak 2 tetes dan diamkan 30 detik lalu bilas dengan air suling. Nah, lugol ini berfungsi sebagai mordan, yaitu pengintensif zat warna pada kristal violet di gram positif. Lalu kita dekolorasi dengan larutan aseton alkohol atau menggunakan etanol 96%. Berfungsi untuk apa? Fungsinya untuk melunturkan zat warna pada gram negatif sehingga nanti tuh gram negatif dapat diwarnai oleh zat warna kedua. Setelah dekolorasi itu kita bilas dengan air suling dan kita teteskan zat warna safranin sebanyak 1-2 tetes dan diamkan selama 2 menit. Lalu kita bilas dengan air suling dan kita keringkan dengan kertas saring. Lalu kita amati dengan mikroskop. Nah, hasil pengamatannya kayak gini. Kalau dia gram positif, bakterinya berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Ya. Oke, kita lanjut ke pewarnaan BTA/BTTA. Untuk metode pewarnaannya, sebenarnya tuh di sini yang kita praktikan metode Ziehl-Neelsen. Nah, sedangkan ada juga metode yang lain, yaitu Ziehl-Neelsen, terus Kinyon-Gemberg, dan metode fluorochrome. Nah, bisa dilihat di sini ada pembedaannya dari jenis mikroskopnya, dari hasil pengamatannya ya di sini, dan reaksi yang digunakannya atau zat warnanya. Kita langsung ke dasar teori pewarnaan BTA/BTTA aja, metode Ziehl-Neelsen. Jadi bakteri itu dibedakan menjadi bakteri tahan asam dan bakteri tidak tahan asam. Bakteri tahan asam dia memiliki dinding sel yang tebal yang terdiri dari lapisan lilin dan lemak mikolat, tetapi apabila diwarnai dengan karbon fuksin pekat yang mengandung fenol sambil dipanaskan, lapisan lilin akan pecah dan zat warna akan masuk ke dalam sel bakteri tahan asam. Dan lapisan luar dari bakteri akan menahan penembusan bahan penghilang warna atau decolorizernya. Nah, bakteri dicuci sehingga sekalipun bakteri itu dicuci dalam asam kuat, dia tetap akan mempertahankan zat warnanya. Bakteri ini disebut bakteri tahan asam ya, sedangkan bakteri tidak tahan asam itu adalah bakteri yang diwarnai dan mudah melepaskan zat warna yang pertama dalam asam. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau bakteri tahan asam itu adalah segolongan bakteri yang tetap mengikat zat warna setelah pencucian menggunakan alkohol asam karena memiliki lapisan lilin lipodial dan lemak mikolat sehingga dia berwarna merah. Sedangkan bakteri tidak tahan asam, dia segolongan bakteri yang tidak dapat mengikat zat warna setelah pencucian menggunakan alkohol asam karena dia tidak memiliki lapisan lilin dan dia terwarnai warna biru. Nah, di sini ada bagian kerjanya. Untuk bagian kerja pembuatan ulasan masih sama, paling perbedaannya di saat mewarnainya. Yang pertama, saat mewarnai kita teteskan karbon fuksin, panaskan 5-7 menit, dihitung dari awal pemanasan.
Lalu kita bilas dengan air suling hingga jernih dan celupkan ke dalam dekolorasi asam alkohol. Teteskan metilen blue selama 2 menit dan kita bilas kelebihan dengan air suling. Keringkan dengan kertas saring, lalu kita amati dengan mikroskop perbesaran 1000. Didapatkan pengamatan itu kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, untuk spesies BTA BTTA itu ada apa aja? Nah, bisa dibaca di sini ya. Terus kita lanjut ke pewarnaan struktural. Nah, pewarnaan struktural ini yang pertama itu adalah pewarnaan bakteri berkapsul metode Anthony. Nah, kapsul merupakan lapisan polimer yang terdiri dari polisakarida, polipeptida atau kompleks polisakarida dengan protein yang berlekatan dengan dinding sel. Pewarnaan kapsul dilakukan dengan mewarnai sel vegetatif kapsul ya. Sedangkan kapsulnya tidak bisa terwarnai karena kapsul tidak memiliki afinitas yang besar terhadap zat warna. Nah, pada pewarnaan kapsul ini tidak dilakukan fiksasi pada saat pembilasan karena dia akan merusak struktur dari kapsulnya karena kapsul tadi memiliki lapisan polisakarida dan polipeptida. Nah, digunakan juga peluntur zat warna pada kapsulnya. Maksudnya peluntur zat warna untuk membantu menghilangkan zat warna pada kapsul menggunakan larutan tembaga sulfat atau terusi. Nah, habis itu tidak dilakukan pembilasan juga karena kalau kita bilas kapsulnya itu akan larut ya. Nah, di sini ada beberapa bakteri berkapsul. Nah, umumnya bakteri berkapsul itu bersifat patogen ya. Nah, di sini ada bagian kerjanya. Yang pertama, sanitasi area kerja, bersihkan kaca alas dengan kapas beralkohol, keringkan, bagi kaca alas menjadi 3 bagian, balik, lalu kita ambil, lanjut aja. Habis itu ambil 1 mata usus suspensi bakteri, buat ulasan di tiap bagian. Lalu keringkan di udara terbuka, tidak difiksasi ya. Karena kalau bakterinya akan rusak kalau kita fiksasi kapsulnya. Lalu teteskan zat warna kristal violet 1%, diamkan 2 menit. Buang kelebihannya dan tidak kita bilas karena kalau kita bilas nanti dia akan larut si kapsulnya. Lalu kita celupkan ke dekolorasi terusi 20% sebanyak 3 kali. Keringkan dengan kertas saring, lalu kita mati dengan mikroskop perbesaran 1000 kali. Didapatkan hasil lapang pandang itu seperti ini. Ya. Ini salah, bukan ini. Lanjut, yang terakhir itu adalah pewarnaan bakteri berspora. Nah, metode Shafer-Fulton. Pewarnaan spora metode Shafer-Fulton ini sebenarnya dia ada metode lainnya yaitu Shafer-Fulton, Muller, dan Kleinfeder. Nah, di sini ada perbedaannya, bisa dibaca aja dari warna sel yang terwarnainya dan reaksinya. Dasar teorinya, spora dari bakteri atau disebut endospora karena dia terletaknya di dalam sel bakteri. Nah, spora itu merupakan bagian dari tubuh bakteri yang lapisan luarnya terdiri dari lapisan korteks tebal yang mengelilingi spora dan terbentuk apabila keadaan lingkungannya menjadi ekstrim. Nah, kalau lingkungan ekstrim, si spora ini bertujuan untuk melindungi selnya dari lingkungan ekstrim tersebut. Terus, bakteri pembentuk spora lebih tahan terhadap desinfektan, sinar, kekeringan, kekurangan nutrisi, dan suhu ekstrim. Makanya saat kita sterilisasi, itu harus sterilisasi secara bertahap agar sporanya benar-benar mati. Nah, untuk pewarnaan spora sendiri itu bertujuan mengidentifikasi bentuk, ukuran, struktur luar, serta struktur dari sporanya sendiri menggunakan zat warna. Nah, spora itu dilapisi oleh lapisan korteks tebal sehingga ketika dipanaskan, lapisan korteksnya akan membuka dan zat warna akan masuk. Tetapi ketika didinginkan, lapisan korteksnya akan kembali menutup dan mengeras. Zat warna akan terperangkap di dalam spora, sedangkan sel vegetatif akan diwarnai zat warna yang kedua. Itu mekanisme pewarnaannya. Untuk letak spora ada yang terminal, subterminal, terminal, dan sentral.
Kalau terminal dia sporanya letaknya di ujung. Nih spora itu yang warna hijau ya. Kalau sentral sporanya ada di tengah-tengah, baik itu sedikit ataupun banyak. Kalau subsentral dia itu tidak di tengah dan juga tidak di ujung. Di sini ada beberapa bakteri spora ya, bisa dibaca. Lalu di sini ada bagan kerjanya. Bagan kerjanya sampai melakukan fiksasi tuh sama kayak pewarnaan gram dan pewarnaan positif. Paling perbedaannya di pemberian zat warna. Nah, saat diwarnai, teteskan malasit hijau 5% sambil dipanaskan selama 3-5 menit. Dihitung dari mulai munculnya uap pada zat warna. Lalu bilas dengan air suling hingga jernih. Habis itu teteskan dengan safranin 0,5% dan diamkan 2 menit. Lalu bilas dengan air suling hingga jernih dan keringkan dengan kertas saring. Lalu amati dengan mikroskop perbesar 1000 kali. Nah, itu untuk pewarnaan bakteri berspora. Oke, kita lanjut ke pembuatan yogurt. Nah, yogurt itu merupakan produk olahan yang terbuat dari susu yang difermentasikan dengan 2 bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lalu diinkubasikan pada suhu 40 derajat Celcius selama 6 jam. Nah, hasil fermentasinya berupa asam laktat dan asam pirufat. Makanya kalau hasil pembuatan yogurt itu rasanya asam. Asam itu dari asam laktat dan asam pirufat. Reaksinya kayak gini. Laktosa dipecah dengan air, dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, glukosanya itu akan difermentasi dengan Lactobacillus bulgaricus menjadi asam laktat. Terus asam laktatnya difermentasi dengan Streptococcus thermophilus menjadi asam pirufat. Di sini ada bagian kerjanya. Pertama kita buat label, sanitasi area kerja, terus kita bersihkan alat dan bahan menggunakan air mendidih. Terus kita panaskan air hingga suhu 50 derajat Celcius. Nah, matikan teklu, habis itu kita tambahkan susu bubuk sebanyak 200 gram sampai susunya larut. Habis itu kita panaskan lagi sampai 70 derajat Celcius dan pertahankan selama 15 menit. Nah, mempertahankannya ini itu disebut sebagai proses pasteurisasi ya. Untuk mematikan bakteri yang lain selain si Streptococcus dan Lactobacillus tadi. Di situ kita dinginkan si susunya. Habis itu kita tambahkan 20 gram Lactobacillus bulgaricus sebanyak masing-masing 20 gram. Lalu habis itu kita aduk dan kita tuang ke dalam gelas ukur plastik ya. Itu dari gelas ukur plastik kita tuangkan masing-masing ke dalam gelas plastik kecil. Lalu diinkubasi dan kita amati H+1 gitu. Itu untuk pembuatan yogurt. Nah, nanti hasil yang diamati itu adalah bau, rasa, dan tekstur ya. Oke, itu tuh. Oke, kita lanjut ke koefisien fenol. Nah, koefisien fenol ini kita berfungsi tujuannya untuk mengetahui keefektifan suatu desinfektan. Nah, di sini desinfektan itu adalah bahan atau bahan kimia yang digunakan untuk mengetahui sifat fisika, untuk mengetahui pengaruh fisika terhadap mikroba, ya. Jadi untuk mematikan bakteri pada suatu benda ya. Sedangkan fenol itu merupakan salah satu desinfektan yang paling efektif untuk membunuh mikroba. Nah, sedangkan antiseptik itu adalah bahan kimia yang menghambat pertumbuhan jasad renik seperti bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kinerja desinfektan.
bisa dibaca, dan di sini ciri desinfektan yang ideal bisa dibaca juga. Lalu ada hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan desinfektan, yaitu sifat mikrostatik, yaitu kemampuan membunuh zat renik, dan mikrostatik, yaitu kemampuan menghambat pertumbuhan zat renik. Terus ada kecepatan penghambatannya dan sifat yang lainnya, seperti sifat ekonomis, efektivitas, daya tahan, sifat racun, sifat bahaya bagi lingkungan. Prinsip kerjanya yaitu berdasarkan konsentrasi dan kontak langsung desinfektan pada bakteri. Nah, desinfektan dinyatakan efektif bila membunuh bakteri. Nah, keefektifan desinfektan diukur menggunakan angka fenol, yaitu dengan melakukan pembandingan antara desinfektan dan fenol lalu yang ditumbuhkan pada media PCA. Lalu ditunggu kontaknya selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Lalu diinkubasi. Ini ada bagannya. Nah, yang pertama kita lakukan pengenceran pada fenol dan desinfektan. Fenol kita lakukan pengenceran 1:70, 1:80, 1:90, dan 1:100. Untuk fenol sendiri, untuk desinfektan sendiri 1:300, 1:350, 1:400, dan 1:450. Setelah dibuat pengencerannya, kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan masing-masing kita pipet. Habis dibuat pengencerannya, kita tambahkan masing-masing dari pengenceran itu 1 ml suspensi bakteri. Dari masing-masing 1 ml suspensi bakteri ini dipipet masing-masing ke 3 cawan Petri ya, untuk 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Setelah semua cawan Petri terisi oleh desinfektan dan bakterinya tadi ya, kita tambahkan media PCA 40 derajat Celcius sebanyak sepertiga cawan Petri, lalu dihomogenkan dan tunggu memadat. Lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, catat dan amati. Nah, hasil pengamatannya akan didapat seperti ini. Nah, rumusnya itu adalah koefisien fenol sama dengan desinfektan per fenol. Diambil dari mana? Dari pengenceran. Pengenceran yang di mana diambil? Yang bisa mematikan bakteri minimal satu waktu dan dia paling encer. Ya. Sebenarnya dia mematikan pada menit ke-10 dan masih hidup di menit ke-5. Cuman kalau misalkan datanya seperti ini, kita ambil yang minimal mati di satu waktu aja, udah cukup. Tapi kalau misalkan di sini tidak mati, kita ambil yang 1:350. Berhubung data yang kita dapat kayak gini, berarti kita ambil yang minimal mati di satu waktu, berarti 1:400. Dan di fenol juga, karena dia tidak ada yang mati, yang mati di menit ke-10, berarti kita ambil yang mati minimal di satu waktu. Nah, di sini ada 2, 1:80 dan 1:90. Sehingga yang mana kita ambil? Yang kita ambil adalah yang paling encer ya. Jadi 1:90. Didapat koefisien fenolnya adalah perbandingan desinfektan dibagi perbandingan fenol. Desinfektannya 400, fenolnya 90. Jadi 400/90 atau 4,44 kali. Sehingga dia disimpulkan desinfektannya lebih efektif daripada fenol. Kalau KF lebih kecil daripada fenol, dia kurang efektif. Kalau KF sama dengan fenol, berarti dia efektif. Kalau KF lebih besar daripada fenol, dia lebih efektif gitu ya, paham? Oke, kita lanjutkan ke uji daya hambat. Uji daya hambat itu merupakan kemampuan suatu zat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, ya. Nah, berdasarkan zat yang dinamakan antibakteri. Itu zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme bakteri yang merugikan. Mekanismenya itu adalah menghambat sintesis dinding sel dan menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel serta menghambat kerja enzim.
Nah, jadi karena uji daya hambat ini kita mengetahui daya hambat suatu antibiotik, maka kita harus tahu dulu antibiotik itu apa. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh turunan dari organisme hidup yang termasuk struktur analognya dibuat secara sintetik, yang dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau mikroba. Nah, biasanya yang kita pakai itu adalah antibiotik berupa tetrasiklin. Tetrasiklin itu adalah polisetida spektrum luas, gram positif dan negatif, aerobik, anaerobik yang diproduksi dari genus Streptomyces dari Actinobacteria. Nah, bekerja dengan cara mensintesis protein mikroba. Nah, ini ada struktur kimia tetrasiklin ya. Nah, tetrasiklin HCl digunakan untuk mengobati berbagai jumlah infeksi yang disebabkan bakteri seperti berikut ya. Nah, sebelum kita melakukan penetapannya, jadi kita harus membuat beberapa pengenceran dari tetrasiklinnya menggunakan rumus Vicci-Vacca. Sehingga kalau untuk pemipatan pertama atau C itu rumusnya adalah 10/25 dikali 1000 mcg per mililiter didapat 400 mcg per mililiter. Untuk konsentrasi low, medium, dan high sama ya kayak gini, tinggal menyesuaikan aja. Nah, ininya dari mana emang udah ketentuan harus kayak gini ya. Kita menggunakan labu ukuran 25 mili dan dipipet 10 mili, dan yang menggunakan labu ukur 25, 50, dan 100 gimana, dan pipet 5 mili. Nah, itu udah prosedur penetapannya. Nah, di sini ada bagian preparasi contohnya dulu. Seperti tetrasiklin softnya ini sebanyak 250 gram pada labelnya. Lalu kita larutkan dengan HCl 0,1 N di dalam labu ukur 250 sehingga nanti dapat jumlah tetrasiklinnya itu 1000 mcg per mililiter. Lalu dipipet 100 mili dan dimasukkan ke labu ukur 25 dan dihimpitkan hingga tanda tera menggunakan air steril. Lalu dari labu ukur yang 25 ini masing-masing dipipet 45 mili ke dalam labu ukur 100 mili untuk low, 50 untuk medium, dan 25 untuk high. Dan ditambahkan buffer 5,8 masing-masing ya. Lalu dihimpitkan menggunakan air suling steril. Nah, ini untuk bagian kerja penetapannya. Bagian kerja penetapannya. Sanitasi area kerja, buat label. Terus kita siapkan suspensi bakteri Bacillus cereus. Siapkan media AM1 pada suhu 40 derajat Celcius. Terus kita pipet 1 mili suspensi bakteri, masukkan ke dalam media terus media tersebut kita masukkan ke dalam piala gelas ukur sebanyak 20 mili. Lalu kita tuangkan ke cawan Petri steril, homogenkan untuk angka 8, dan kita beri label low, medium, dan high. Lalu habis itu kita buat lubang menggunakan pipa kaca di bagian medium, low, dan high tadi menggunakan pipa kaca. Terus dari konsentrasi yang tadi udah kita buat, masing-masing kita suntikan menggunakan pipette mikro ke dalam lubang masing-masing medium, high, dan low. Habis itu kita diamkan 15 menit, kita tunggu sampai terdifusi, lalu kita inkubasi. Setelah itu kita amati dan kita ukur zona beningnya itu berapa. Gitu. Jadi yang diukur itu zona beningnya. Sehingga didapatkan setiap pengenceran high, medium, dan low itu dengan pengenceran berapa dan zona beningnya itu berapa. Di sini kita dapat data sekian sehingga didapatkan semakin besar konsentrasinya, maka zona beningnya juga semakin besar. Gitu. Oke. Sekian untuk video praktikum mikrobiologi yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan video yang ketiga yaitu analisis mikrobiologinya.